bisa pandai dibimbing bu guru, gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru, gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat kita diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam acara pengibasan modul guru penggerak. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengarahan dari Kepala SMP Negeri 4 Martapura kepada Ibu Siti Rani SPDM disilakan. Nah, jadi Ibu Yayan ini nanti akan memberikan materinya yang harus disampaikan kepada kita semua. Ibu harap teman-teman yang tidak hadir nanti dikonfirmasi ya, apa hasilnya. Pada waktu supervisi nanti, perubahan itu akan Ibu lihat ya. Perubahan itu akan Ibu lihat baik guru honor maupun guru negeri. Ini termasuk alhamdulillah dapat guru penggerak ya, kita harus bersyukur. Ibu Yayan ini juga bukan maunya Bu Yayan, itu adalah tugas negara yang akan beliau sampaikan nanti, bukan maunya Bu Yayan, itu juga tugas negara yang harus disampaikan kepada semua guru, semua pihak yang ada di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, nanti tolong diikuti dengan baik ya. Kata-kata Ibu yang tidak berkenan tadi tolong dimaafkan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti atas pengarahannya. Semoga yang beliau harapkan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya penyampaian modul guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Yayan Okavia SPD. Kepadanya disilakan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Martapura Ibu Siti Rohani,
Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 4 Martapura, Ibu Efrida Dewi, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 4 Martapura yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Sebelum masuk dalam materi, Bapak Ibu, untuk diketahui modul ini kami selesaikan lebih kurang 2 bulan. Nah, modul yang pertama itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, yang ketiga dan yang terakhir adalah budaya positif. Ya, nah, kita masuk yang pertama, Bapak Ibu, tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk materi, untuk melakukan komitmen belajar terlebih dahulu. Di depan mungkin Bapak Ibu sudah lihat, di samping banner kita yang besar itu ada kesepakatan kelas 9A, juga sudah saya tempelkan sebagai acuan nanti, contoh untuk Bapak Ibu yang lainnya. Bukan berarti harus wali kelas saja, guru pun harus melakukan itu. Jadi bukan kesepakatan kelas, menyebutnya adalah kesepakatan belajar. Nah, ini Bapak Ibu ada satu kalimat, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara, bukan menurut saya, tapi menurut kutipan Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong, Bapak Ibu. Mereka melainkan samar-samar. Mereka telah terisi tulisan dan pendidik bertugas untuk menebalkan tulisan tersebut. Nah, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Menuntun, Bapak Ibu. Artinya, kalau menuntun itu dari siswa. Kalau menuntut itu dari gurunya. Nah, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Menuntut ataukah menuntun? Nah, dua-duanya. Jadi, segala kekuatan kodrat. Bagaimana kodrat? Kodrat anak tadi Bapak Ibu. Kodrat anak apa? Kodrat anak ya dolan. Nah, jadi kita tugasnya adalah menuntun kekuatan kodrat anak tadi agar mereka mencapai keselamatan di sini Bapak Ibu. Sengaja amat. Selamat itu selamat yang bagaimana? Bukan secara fisik, Bapak Ibu, tetapi secara psikis. Anak-anak kita punya luka batin, Bapak Ibu. Tadi karena anak-anak itu akan ingat sampai mereka besar, bahkan sampai mereka menjadi guru, dan mereka punya cita-cita jadi guru. Coba saya ajak Bapak Ibu untuk flashback kembali waktu kita di SD, Bapak Ibu. Coba kita review kembali kejadian kita waktu SD. Yang Ibu temukan, Bapak temukan waktu di SD yang positif maupun yang negatif, dan masih terekam dengan jelas di benak Bapak Ibu. Coba, bisa tidak Bapak berbagi pengalaman kepada kita semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu penyaji atau Ibu calon guru penggerak dan Ibu moderator, rekan-rekan guru. Sebetulnya banyak sekali pengalaman dari SD maupun sampai dengan perguruan tinggi. Tapi yang akan saya sampaikan, pengalaman saya di SD dan di SMP itu yang paling mengesankan. Yang paling tidak saya sukai dari guru saya di SD, itu saya nggak salah kena cetak penghapus papan tulis, sehingga kepala saya benjol, kemudian langsung saya pulang nangis. Itu yang sampai saat ini masih mendarah daging di hati saya. Dan kemudian ada satu guru yang paling saya suka di SD. Ya, waktu saya di SD kan yang namanya bahasa Inggris itu kan sangat-sangat jauh dari jangkauan pikiran saya ya. Ada guru masuk, begitu masuk langsung good morning anak-anak. Itu sangat mengesankan, dan sampai sekarang saya selalu ya ingin seperti guru yang pintar bahasa Inggris, dan saya belajar sampai sehingga apa? Setelah saya sekolah di Semea, kemudian kuliah di IKIP, saya ternyata kepengen kalau nanti saya jadi guru, saya pengen seperti karakternya seperti Bapak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terus menggunakan kenangan saya sampai saat ini, dan sampai hampir pensiun saya karakternya seperti Bapak guru saya yang mengajar PKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlina Sagita mau berbagi pengalaman, silakan. Ibu, terima kasih atas waktunya.
berbagi sedikit pengalaman di kala SD. Nah, tentunya semua Bapak Ibu guru pasti punya guru favorit, begitupun dengan saya. Tapi saya di jenjang SD, bukan di ranah kita sekolah, saya lebih menemukan guru favorit itu saya temukan pada waktu kursus. Nah, kenapa saya bisa menjadi guru bahasa Inggris? Dikarenakan saya melihat profil beliau. Dia itu nggak ganteng, dia itu biasa saja, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya itu menurut saya membuat terkesima pada saat saya kanak-kanak itu. Melihat pronunciation beliau, melihat beliau itu bernyanyi menggunakan bahasa Inggris, jadi saya itu tertarik dan tertanam sampai sekarang. I can be him, saya mau seperti beliau. Saya nggak mau jadi guru, saya mau jadi penerjemah. Kenapa? Karena melihat keterampilan beliau, saya nggak pengen guru saya di kelas, oh jadi guru itu kayak gitu, nggak pengen. Tapi ketika melihat beliau, saya ingin bisa terampil, bukan jadi profesinya. Kemudian pada waktu SMP, saya itu menemukan guru yang kalau marah itu, mistarnya itu patah. Nah, jadi dari situ tertanam, nggak maulah walaupun saya dicetak jadi pintar, tapi kayak dipaksa, dipus yang terlalu, kayaknya belum menyenangkan menurut saya. Jadi saya itu memang terpacu, setiap pelajaran beliau saya harus tampil pertama. Tapi ketika saya mendapat pertunjukan, jadi terpatri di hati saya sampai sekarang. Nah, begitupun juga di SMP punya pengalaman melihat guru yang menarik dalam bentuk fisik. Dia rapi, kalau masuk itu kayak sekretaris ibu itu. Zaman dulu kan jarang hijaber, dia pakai rok pendek, bukan mini tapi pendek selutut. Dia pakai kemeja berkacamata. Jadi rapi, kalau masuk itu aromanya, kartunya wangi. Jadi saya seperti itu. Itu sedikit pengalaman bagi saya yang menjadi tolak ukur bagaimana cara saya mengajar sekarang. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Cerita dan pengalaman hidupnya, ya, cerita sama menjadi seorang guru. Nah, inilah Bapak Ibu, artinya kita semua pasti punya pengalaman Bapak Ibu. Nah, dari pengalaman tadi, baik yang negatif maupun yang positif, saya izin berdiri Bu ya, nggak apa-apa. Artinya betul-betul terekam. Nah, sekarang usia Pak Harto berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? 60 kurang 4 bulan. 4 bulan. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, di usia yang hampir 60 tahun, beliau masih ingat dengan kejadian yang dilakukan oleh gurunya waktu di SD. Kalau tadi yang saya dengar dari cerita Bapak Harto, dia ingat sekali waktu itu dia nggak salah, tiba-tiba ditimpuk sama guru pakai penghapus sih Bapak ya. Betul seperti itu. Dan itu masih terekam jelas. Sampai kuliah, dia ketemu guru dosennya. Dia pengen seperti itu, berpenampilan yang rapi, cara bicaranya, bahasa tubuhnya. Nah, itu dari pengalaman Pak Harto yang bisa dia ingat sampai dengan hampir usia di 60 tahun. Lalu Ibu Herina Sagita, terima kasih juga. Ini masukannya dan ceritanya sangat menarik sekali. Ibu Herina tadi mengatakan bahwasanya dia ingat ada guru favorit di tempat kursus. Nah, makanya Bu Herlina bercita-cita mungkin jadi guru bahasa Inggris. Awalnya dari sana. Niatnya karena lihat guru kursusnya itu nggak tampan. Dia tak tampan, katanya begitu ya. Tapi dia menarik untuk dilihat. Nah, seperti itulah. Lalu juga negatifnya ada. Ada satu guru yang kalau marah itu selalu merusak inventaris kelas atau pribadi punya siswa sampai patah memantah. Ada yang seperti itu. Kita menjadi guru yang bisa menjadikan anak didik kita yang selamat, Bapak Ibu. Hati-hati dengan bersikap, karena anak akan mengingat apa yang kita lakukan seumur hidupnya. Nah, ini dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi, jika anak-anak sudah selamat secara psikologis dari kita sebagai guru, maka anak-anak akan bahagia. Bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya, arti kata menuntun menurut trilogi pendidikan, kita sudah sama-sama tahu, yaitu Ingarso Suntolodo, Imadyo Mangunkarso, dan Teguri Handayani. Nah, ini adalah trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana nanti kita bisa melepaskan anak-anak kita, ada dan tanpa ada kita, dia tetap mempunyai budaya positif dalam dirinya. Jangan karena ada guru A, dia bagus,
berganti guru B, kemudian dia menjadi guru kembali. Ya, kodrat anak adalah dolan, bermain. Anak itu dolan di dalam kelas, dia membuat suasana gaduh, jangan serta-merta kita marahi. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu. Tentu anak punya alasan kenapa dia membuat gaduh kelas. Begitu, jangan serta-merta langsung kita marahi. Nah ini ya, mungkin dia bosan, makanya kita butuh ice breakingnya. Nah ini dasar pemikiran KHD tadi tentang dolan. Ini ada permainan zaman dahulu, congklak dan gobak sodor yang kemarin dimainkan anak-anak di KONI. Bukan berarti kita bawa congklak ke dalam kelas, Bapak Ibu, tetapi nilainya, nilai dari permainan congklak ini sendiri, dia adalah bermain matematika dan juga strategi di sana. Kemudian ini ada kutipan selanjutnya, petani. Hakikatnya seorang pendidik itu adalah petani, Bapak Ibu. Jadi ingat, petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan membasmi ulat serta hama. Nah ini kalau kita ambil contoh gambar, guru ibarat petani, ini petani Bapak Ibu, lalu murid itu ibarat benihnya, dan sekolah adalah ladangnya. Hasilnya apakah sama tumbuhnya Bapak Ibu? Tidak. Nah seperti itulah anak-anak kita Bapak Ibu. Kita ngajar di satu kelas, di 7B misalnya, 7A atau kelas 9, sama materinya yang kita berikan, ilmunya sama, tapi nangkepnya beda. Ada yang cepat nangkap, ini contohnya dia tumbuh dengan subur, di situ Bapak Ibu sebelah sana itu, depan sekali itu subur bener. Ada yang sedang, ada yang bahkan kerdil. Nah itulah ibarat anak-anak kita. Ada yang cepat nangkap, ada yang tidak cepat nangkap, bahkan mati. Bibit itu ada yang mati mesti. Nah itulah ibarat dari anak-anak kita yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar dengan sistem AMOM Bapak Ibu, Tut Uri Handayani, yaitu berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing sesuai dengan kodratnya agar jiwa murid merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar. Anak mau yang bagaimana? Sesuai dengan audio, visual atau kinestetik. Jadi ini harus kita terapkan agar merdeka belajarnya dapat tercapai. Ya. Jadi dari kata instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Ini Bapak Ibu, guru menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan. Walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan satu pelajaran, pastikan murid tersebut dapat mempunyai keistimewaan dan gali potensinya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mengintegrasikan kearifan lokal kita dalam setiap kurikulernya nanti. Ya Bapak Ibu, nonton dulu boleh Bapak Ibu, kita nonton biar nggak bosen ya Bapak Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Jadi mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, si ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kok tak terlambat. Kayla, sini kok. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, saya jadi nangis kata Ibu Kepala Sekolah, bahkan saya yang sudah berkali-kali menonton video itu masih miris dan tidak dapat membendung air mata. Ya, boleh Bapak Ibu yang mau berkomentar atau menanggapi video tadi boleh. Apa yang bisa Ibu petik hikmahnya dari video tadi? Karena ini kaitannya akan ada pada modul-modul kita, terutama di modul 1.4 tentang budaya positif. Silahkan Bapak Ibu, ada. Terima kasih atas waktunya saya berikan tanggapan ke video itu. Saya nangis Bu Yayan melihatnya, meneteskan air mata. Saya ingat
kejadiannya hampir mirip dengan di SMP Negeri Buah Medang Timur. Hanya bedanya kalau di sana murid itu posisinya ketika mau naik kelas tidak ada yang mau menaikkan karena nilainya parah. Kenapa nilainya parah? Banyak masalahnya. Kenapa banyak masalahnya? Anak itu ternyata harus menolong orang tuanya untuk mencari nafkah. Itu saya nangis sendiri. Saya tantang, saya yang akan mengajar dia naik ke kelas 3. Benar Bu, tidak ada yang mau. Saya nggak mau lagi anak itu masuk di kelas kadet. Saya nggak mau ngajar anak itu. Saya sudah tergugah dari dulu. Ini lagi nangis. Sebagai guru kita tidak selayaknya seperti itu maki-maki ke anak-anak. Ya kalau anaknya salah ya memang kita harus memberikan punishment. Tetapi punishmentnya harus paham Bapak Ibu. Yang namanya punishment itu hukuman harus paham Bapak Ibu ya. Benar-benar memahaminya. Paling tidak ditanya, nak kenapa kok terlambat anaknya? Jadi kita tahu, kita tidak marah-marah ya. Makanya ketika seseorang tidak hadir, itu kita tidak boleh langsung marah-marah. Kita tanya dulu, nak kenapa ya nak kok terlambat? Nah, pasti ada alasannya. Dan bagian gurunya dulu itu yang membuat salah bagi ibu. Ya. Jadi kita tidak bisa selalu menyalahkan siswa. Kita introspeksi diri dulu. Salah nggak kita guru? Kalau ibu yang menilai gurunya salah, anak datang terlambat, kenapa nggak ditanya? Terus nggak belajar 1 jam cuma gara-gara dia? Ngapa emosi banget ya? Tidak tahu, dia ini agamanya sedikit mungkin ya. Nah, jadi semoga tidak akan ada lagi guru-guru yang seperti itu. Yang ada hanya guru yang selalu menyayangi siswanya, guru yang selalu berpositif kepada siswanya, guru yang selalu membuat baik masa depan anak-anaknya. Itulah guru yang akan berpahala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Bu Yayan. Terima kasih sekali untuk tanggapannya ya, Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Rohani. Baik teman-teman, itulah tadi tayangan yang sangat menggugah kita. Jadi rasa empati dalam diri kita jangan pernah kita hilangkan Bapak Ibu. Setiap orang, setiap insan manusia pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, dan menanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dia melakukan kesalahan tersebut. Ini visi saya, terwujudnya murid yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Ini yang saya buat kemarin untuk SMP Negeri 4 Martapura. Nanti bagaimana cara mewujudkan visi guru penggerak Bu Yayan tadi? Ini yang saya jawab. Saya berkolaborasi dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan untuk mencapai visi tersebut. Jadi saya nggak bisa sendiri Bapak Ibu untuk mewujudkan visi tadi. Visi siswa yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Mana caranya? Saya berkolaborasi. Siapa teman berkolaborasi saya? Ini saya buat Bapak Ibu. Ada CGP yang pertama, kemudian murid, ada kepala sekolah, rekan sejawat, Tendik, Sarpas, keluarga, pengawas, dinas pendidikan, komite sekolah, dan juga wali murid. Nah, tanpa kekuatan ini muncul, mustahil visi untuk SMP 4 dapat tercapai. Nah, ini prakarsa perubahan saya. Jelas tentang visi guru penggerak. Icebreaker dulu, saya punya Bu. Lokasi di Indonesia yang berawalan huruf B selain Banyu Asin. Coba Bapak Ibu yang bisa jawab boleh mengacukan jarinya. Dan yang kedua, lokasi di Indonesia berawalan huruf O selain Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu ataupun ada tidak Bapak Ibu? Boleh menanggapi, silahkan. Ada tidak Bapak Ibu? Bandung. Oh Bandung, ya silakan baby. Banten, iya. Bali, Bogor, Belitang, oh Belitang, oh lokasi di Indonesia boleh Bu, ini lokasi di Indonesia, Belitang banyak sekali, terima kasih. Oh Buah Medang Timur dari kepala sekolah, iya tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau huruf O ada tidak Bapak Ibu? Ogan Ilir sudah ada Ibu. Ogan Ilir tidak ada. Benar. Oh ada yang jeli matanya. Oh terima kasih sekali. Ini lagi-lagi kita disuruh mengingat dari kutipan Ki Hajar Dewantara seperti apa seorang guru itu. Guru adalah petani,
murid adalah bibirnya dan sekolah adalah ladangnya. Ini jangan pernah kita lupakan Bapak Ibu ya. Nah, mau bermain, saya mau bermain dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa memantik Bapak Ibu semua. Ada gambar apa Bapak Ibu? Ada kepalan tangan. Sekarang saya butuh satu rekan guru yang mau membantu saya untuk mencoba mengepalkan tangan. Saya kasih aba-aba. Siapa yang bisa bantu saya? Bu Evi. Oh, Bu Evi sudah mengepalkan tangannya. Boleh bantu ya Bu Evi ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bayangkan di dalam kepalan tangan Ibu Evi tadi ada sesuatu yang sangat berharga milik Ibu Evi. Kemudian ada rekan lain, kita sebut saja kelompok B ini tadi, mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Ibu Evi membuka kepalan tangan tadi. Kira-kira pertanyaannya, dengan cara apakah Ibu Evi mau membuka kepalan tangan tadi? Coba. Ini berpendapat? Dengan cara membujuk, kata Pak Harto. Ya, dengan cara membujuk. Lalu ada lagi nggak? Kira-kira? Ini tadi di sini. Apa? Bu Dian bagaimana? Gelitiki katanya. Mangko buka kepalan tangannya. Dipakso dengan cara digelitiki. Bujukan, godaan, paksaan, atau uang, iming-iming uang. Kira-kira Ibu Evi, dengan cara apa Ibu Evi akan membuka kepalan tangan Bu Evi? Hal yang paling mendekati. Tidak ada cara. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini menarik sekali ya. Katanya tidak ada caranya. Tidak ada caranya. Karena coba jelaskan Ibu Evi kenapa Ibu Evi nggak mau buka kepalan tangan tadi. Alasannya apa? Karena kan suatu yang berharga, tidak mau saya melepaskannya. Contohnya, anak lah pasti. Contohnya anak, nggak mungkin saya mau melepaskan anak saya untuk Boleh. orang lain. Oke. Untuk orang lain, Ya. anak saya, contohnya. Ketika ada hal-hal yang mendesak, katakanlah mendesak, Ibu Evi harus menitipkan barang itu dengan uang, Sekarang jadi kita nggak iya. Tapi kan masih dalam genggaman. Iya. Tidak pernah bisa lepas. Tidak. Menurut saya. Berpindah tapi masih digenggam uang kan Tapi gitu. tidak mau saya melepaskannya. Pokoknya itu aja. Oke. Kita punya pendapat. Apapun yang terjadi, hujan, petir, badai, saya tidak akan pernah membuka. Karena ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Coba kita kembalikan. Nah, ini tadi Bu Herlina Sagita sudah memberikan andai-andai. Woi, anak kau kan dititip ke, itu kan lepas gimana kau? Nah, sekarang coba kalau seandainya kita balikan kepalan tangan tadi kepada Ibu Herlina Sagita, ada satu benda yang sangat berharga di kepalan tangan Bu Herlina Sagita. Bagaimana kira-kira kepalan tangan tadi bisa goyah untuk dibuka? Kira-kira dengan cara apa Ibu Herlina Sagita? Bujukan, rayuan, uang, atau paksaan? Kalau saya biasanya dengan bujukan. Iya, dengan bujukan. Kaitannya di sini Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah, nanti akan ada paradigma yang berubah dari proses kepalan tangan ini Bapak Ibu ya. Ini adalah ilusi untuk mengontrol Bapak Ibu. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, sebenarnya yang pemegang kendali kontrol itu siapa? Dalam kepalan tangan tadi, siapa yang memegang kendali kontrol? Yang punya tangan kah? Atau orang lain yang mengendalikan? Yang punya tangan. Menurut Ibu Evi adalah yang punya tangan, yang mengepalkan tangan itu adalah yang punya kendali. Nah, bagaimana caranya? Kok Bu Herlina Sagita tadi mau membuka tangan dengan bujukan tadi? Bagaimana teori kontrolnya menurut Ibu Herlina? Bu Herlina kah pemegang kontrol atau orang lain menurut Ibu Herlina?
Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, ini adalah ilusi kontrol kita, Bapak Ibu. Jadi harus kita ketahui bahwasannya ilusi guru mengontrol murid. Jadi benar yang dikatakan Ibu Evi dan Ibu Herlina Sagita. Pemegang kontrol kendali itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kitalah yang memegang kontrol. Kita mau nggak dikontrol orang? Seperti siswa, itu ilusinya guru itu mengontrol siswa, nah kamu harus begini, harus begitu. Kalau kalau siswanya tidak mau dikontrol, tidak akan terjadi. Tapi hasilnya, siswa banyak yang bergantung kepada gurunya atas teori kontrol ini tadi. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Nah, untuk budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul, begitu? Ini yang mau kita bahas, Bapak Ibu, tentang arti kata disiplin. Bagaimana nanti kita sama-sama berproses melalui teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kita tekankan kepada murid, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak itu disiplin tadi, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Contoh, ini kalau saya terlambat, saya pasti dihukum sama Bu Epi. Misal, saya ambil contoh ya, kayak Bu Epi kesiswaan, saya dihukum, saya nanti dipermalukan di lapangan. Jadi hasilnya ini motivasi eksternal, dia disiplin gara-gara takut akan hukuman. Bagus tidak, Bapak Ibu? Tentu tidak bagus. Kemudian yang kedua, ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini kalau aku nih datang pagi-pagi, aku dipuji sama Bu Epi, aku dipuji sama Ibu Siti Rohani. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif tadi. Nih, kalau aku datang pagi, ado Bu Siti, aku datang pagi. Murid juga begitu, ada adonya wali kelas, karena wali kelas tidak datang tiap hari, dia tetap datang pagi. Apa? Muncul karena motivasi dari internal, dari dia. Nah, ini kemarin Bu Siti, mohon maaf, juga Bapak Ibu guru lainnya, ada temuan di lapangan untuk kelas 9A. Di kelas 9A itu ada laporan dari beberapa guru, kelas 9A itu sekarang menurun disiplinnya. Begitu. Terus ada tanggapan dari Ibu kesiswaan, oh ini mungkin gara-gara wali kelasnya berubah. Tadinya Ibu Epi tegas, balik ke Bu Yeyen. Bu Yeyen agak melempem gitu kan, nggak keras kayak Ibu Epi seperti itu. Jadi anak-anak nggak takut. Hasilnya anak-anak kurang disiplin. Ini temuan di lapangan, Mbak Ibu ya. Bu Yeyen harus seperti Bu Epi. Nah, kemarin ada bahasa seperti itu. Haruskah Bu Yeyen seperti Bu Epi? Lalu Ibu Dian Muslimah menjawab, saya ngajar juga di 9A, ngajar Bu ya. Saya nggak bisa kalau jadi Bu Epi. Seperti itu, saya nggak bisa kalau jadi Bu Epi. Saya beda, gitu kan. Ibu dan Bapak Ibu guru lainnya. Jadi bagaimana kita memunculkan teori motivasi manusia ini tadi ke murid-murid kita? Ada tidak adanya Ibu Epi atau bukan jadi wali kelasnya, anak tetap menjadi pribadi yang positif. Untuk ukuran anak SD atau sampai SMA perlu kita adakan reward menurut Bapak Ibu? Reward tidak hanya hadiah, penghargaan berupa ucapan keren, kepintaran, itu sudah termasuk. Iya, itu sudah termasuk. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Bu Herlina dan juga beberapa rekan lain. Hadiah itu nggak harus
Berupa benda. Saya balikan kembali, jika Bapak Ibu, jika, ini menarik sekali sudah. Jika guru tadi, ini biasa, Bu Erlinasa kita nggak pelit reward, Bu Erlinasa kita nggak pelit pujian. Tiba-tiba berganti dengan guru yang pelit akan pujian. Bu Erlina PPG misalnya, Bu Erlina nggak masuk. Akankah anak tadi yang tidak mendapatkan reward bisa tetap statis seperti itu? Dia bagus, punya budaya yang bagus ketika tidak mendapatkan imbalan. Nah, berubah lagi dia. Nah, ini yang mau kita tekankan Bapak Ibu tentang teori motivasi perilaku manusia. Bagaimana caranya kita memunculkan motivasi internal ini tadi dari dalam diri siswa tadi. Ini akan jangka panjang ternyata Bapak Ibu di teori perilaku manusia ini tadi. Ya, nanti ada. Ini merdeka, kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang benar itu adalah merdeka dengan memerintah diri sendiri. Kamu harus begini, kamu jangan begitu. Bukan orang lain yang memerintah kita, bukan orang lain yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan diri kita agar merdeka tadi dalam belajar tercapai. Ini keyakinan kelas hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Mohon untuk diperhatikan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Menurut Bapak Ibu, keyakinan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan roda 2? Silahkan, Baby. Untuk keselamatan. Boleh? Ada yang berpendapat lain? Tidak panas. Biar tidak panas. Lalu ada lagi yang lain? Mematuhi peraturan pemerintah. Anak-anak sekolah biasanya lebih dominan yang mana Bapak Ibu? Tidak pakai helm. Enggak. Maksudnya ketika ini ditanyakan kepada anak-anak sekolah, ngapa kamu tidak pakai helm? Biasanya jawabannya dominannya apa? Rambutnya nanti rusak. Takut rambutnya rusak. Nggak ganteng. Tidak ganteng. Takut ditilang polisi nggak Bapak Ibu? Tidak. Kalau salah apa tidak? Oh, kalau di sini, kalau yang jauh mungkin jawabannya akan ada ditilang polisi. Pasti. Jadi motivasi eksternalnya yang pertama takut tidak ganteng, tidak cantik, menutupi sesuatu yang kurang dari tubuh, kemudian takut hukuman tadi, takut ditilang polisi. Nah, jadi keyakinan apa ini? Ini masih dalam keyakinan secara eksternal. Kalau Ibu Evi tadi sudah untuk keselamatan, ini sudah dalam ranah internal, sudah bagus. Tapi anak-anak kita belum mencapai ke sana. Ini tugas kita Bapak Ibu, memunculkan motivasi yang ada di sini, bahwasanya pakai helm itu untuk keselamatan, bukan hanya karena takut akan hukuman Pak Polisi ditilang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang A, saya bantu coba bacakan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian kesepakatan yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman. Mana yang merupakan kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu Guru? Oke, terima kasih sudah dapat jawabannya. Menurut Pak Harto tadi, kalau yang A itu lebih ke peraturan, bukan kesepakatan, karena mendikte begitu ya. Kamu harus datang tepat waktu, kamu harus tertib. Nah, itu aturan, bukan kesepakatan. Jadi kesepakatan itu dilakukan secara bersama. Jadikan kesepakatan tadi menjadi keyakinan Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah yakin mau dengan Bu Evi, mau dengan Bu Yeyen, mau ada Bu Siti, tidak ada Bu Siti, anak akan berada pada posisi yang baik perilakunya. Seperti itu ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kemarin bersama instruktur dan fasilitator juga Bapak Ibu, ternyata sebuah penghargaan itu efek jangka panjangnya ngeri Bapak Ibu. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan itu resign gara-gara nggak dapat penghargaan.
biasanya 1 bulan sekali ada reward karyawan terbaik misalnya. Tiba-tiba tidak ada, dia resign, enggak lah aku kerja di sini, apaan? Nah, seperti itu. Ini efek jangka panjangnya ada. Ini kebutuhan dasar manusia, saya bacakan sekilas karena 5 menit lagi jam 12. Jadi anak-anak itu punya dasar kebutuhan manusia. Bapak Ibu murid kita butuh cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival atau bertahan hidup. Jadi ketika anak-anak kita membuat sebuah kegaduhan di kelas, jangan serta-merta kita katakan anak itu nakal. Balik lagi di kebutuhan dasar manusianya. Anak itu tadi ribut karena kenapa? Dia bosankah? Atau dia butuh kasih sayang? Karena di rumah dia tidak pernah didengarkan orang tuanya. Jadi jangan serta-merta kita melakukan hukuman kepada anak. Nah ini sebenarnya harus dijelaskan 5 posisi kontrol. Tapi mengingat waktunya, saya jelaskan sekilas saja. Jadi ada 5 di sini disebutkan sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu guru sudah berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Ini contoh kata-kata gurunya begini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ini berarti kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, ini kata-katanya, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah terus-menerusan mengingatkan kamu seperti ini. Nah, ibu stres menghadapi kamu, betul-betul stres menghadapi kamu. Ini membuat rasa bersalah. Posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, ini kata-katanya, ayolah nak, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak ingat? Ibu kan sudah baik sama kamu. Ayolah, ya, ngerti ya? Nurutin ibu ya. Ini berarti posisi kontrol kita sebagai teman. Dan yang terakhir, belum, pemantau. Kalau pemantau, ngomongnya begini. Kamu tahu nggak peraturannya? Sudah jelaskan peraturan di kelas kita, sekolah kita. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, ini sebenarnya tidak baik, Bapak Ibu. Yang baik itu adalah sebagai manajer. Apa sebagai manajer? Kata-katanya, nih. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini, nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bukankah kita sudah melakukan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat bersama, nak? Ketika anak melakukan kesalahan. Jadi jangan serta-merta kita, kamu ini stres itu menghadapi kamu tidak ngerti-ngerti. Itu sebagai penghukum, nggak boleh. Kita harus sebagai manajer. Kembalikan kepada keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya jujur, Bapak Ibu kalau kembali ke yang tadi, kayak saya kadang-kadang ikut situasi sih. Kadang saya sebagai teman, saya kadang-kadang kalau lagi stres banyak kerjaan anak-anak bandel, saya jadi penghukum, begitu ya Bapak Ibu. Jujur, betul jujur, saya seperti itu. Saya belum menjadi manajer, tapi setelah belajar ini mencoba untuk menjadi manajer ya Bapak Ibu. Nah ini nada suara, hati-hati. Ini kaitannya dengan yang 4 bulan lagi 60 tahun usianya. Bapak Ibu semua, kata-kata ini dari sebuah pesan yang disampaikan guru kepada siswanya. Ingat, kata-kata yang diingat anak itu hanya 10% saja. Yang diingat itu lebih banyak adalah ke non-verbal atau bahasa tubuh. Nada suara juga lebih besar daripada pesan. Nada suaranya, hati-hati ngomong ke anak. Ya, coba nilai apa yang sudah kamu temukan dalam kelas kita. Beda kalau kamu nilai apa anak yang sudah kamu temukan. Coba, ingat gak kau? Beda Bapak Ibu. Nilai rasa, suara itu beda. Ini belajar Bu, saya juga belajar ya. Saya juga dikritik anak kemarin bener, gara-gara pandangan mata saya Bu. Bu Yeye tolong dong matanya jangan sini sepak. Itu ada catatannya. Saya agak marah, tapi ternyata bahasa tubuh saya nih non-verbal, bahasa tubuh bisa diartikan anak, ketidaknyamanan anak dengan kita. Nah, ini saja itu restitusi. Nanti saya lewatkan dengan tayangan pendek saja Bapak Ibu. Ada refleksi, tolong Bapak Ibu lakukan refleksi 3 hal ini. Boleh nanti dituliskan saja catatan-catatan baiknya di kertas yang sudah disediakan. Dan juga
ya di kertas kosong, dan juga ada penilaian untuk saya setelah melakukan kegiatan ini. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk melakukan refleksi, mengingat waktunya juga sudah habis. Boleh nanti dituangkan di sana, kita nanti beristirahat. Sembari beristirahat, makan siang bersama, kita mendengarkan video pendek. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan 4 modul yang ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Mohon untuk saling memaafkan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wallahumma bihi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Aja Bu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprianisi. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengenal Bu Yayan Oktavia itu kurang lebih sudah 2 tahun. Saya melihat setelah Bu Yayan mengikuti program calon guru penggerak, banyak perubahan yang telah dilakukan Bu Yayan. Bu Yayan telah melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, berkreasi dalam pembelajaran, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Harapan saya semoga setelah mengikuti program ini, Bu Yayan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap sekolah. Demikian testimoni saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.